Terakhir nyolin gue sampai nyenggol Coach Justin kan. Lord kita. Upload itu, dan dia sebelumnya juga pernah upload itu ketika aparel yang sebelumnya. Sering hindarin lah isu-isu gini. Cuci tangan maksudnya. Aduh. biasa. Welcome back to Anak Gawang. Kali ini dengan promonya kenapa emang? Gue bingung. Cari yang variasi lah, kata itu mulu. Template banget. Welcome BACK to Anak Gawang. Kali ini dengan muka-muka lawas nih. Sebelah kanan gue ada Abang Ikin yang sudah siap dengan tabnya. Dan sebelah kiri gue ada Bang Koplo. Kali ini kita nggak beranjak jauh dari episode kemarin, masih membahas tentang jersey timnas. Yang ternyata ada babak baru, yaitu tentang bagaimana Erspo bisa ditunjuk oleh PSSI, dan sebenarnya tuh Erspo tuh Erigo atau bukan. Nah, Abang Ikin ada informasi apa tentang rame-rame di sosmed? Ya kemarin kan berawal dari Temenan. keributan itu kan, keributan sang desainer Ya. Erspo itu. Akhirnya dari situ terkuak siapa di balik Erspo itu kan. Ada yang udah rame lah di media sosial, bahkan di beberapa media juga udah naikin lah beritanya kalau ternyata Erspo ini ada kaitan sama salah satu perusahaan besar lah di Indonesia, Mahaka, Grup Mahaka gitu. Yang tidak langsung adalah Yang tidak bukan perusahaannya Bapak Ketum. Meskipun kalau gue nggak salah di direksi di komisaris itu Udah nggak ada. Pak Erik udah nggak ada, tapi diganti sama anaknya, salah satu putranya. Kalau namanya itu kalau nggak salah si Yang suka basket ya? iya, anak sulungnya, kalau gue lupa namanya, Mahendra Thohir gitu. Pokoknya di si Aga gitu, komisaris utama kalau nggak salah, komisaris. Jadi ternyata ya kan sebetulnya banyak yang udah ngira-ngira juga kan Erspo ini diplesetin Erik Sport gitu kan, udah rame lah, dan ternyata setelah rame-rame ini akhirnya ketahuan mulai inilah tercium, dan ya kita lihat lah ke depan kayak gimana nih nanti. Kalau Bang Koplo gimana ngeliatnya tentang rame-rame di medsos ini? Lo ada informasi gak atau tentang si Erik itu si Sadat ya? Nah itu gimana? Rame-rame kemarin itu sempat akhirnya informasi tuh semua mempertanyakan PSSI karena akhirnya kebongkar bahwa Erspo ini belum dapat haki, ya kan? Belum dapat haki. Nah banyak yang bertanya kok bisa menang tender tapi hakinya belum ada gitu kan, dan apalagi namanya yang menang tender bukan Erspo tapi Erigo gitu kan. Kayak gitu. Setelah ditelusurin juga ternyata PT-nya Erspo ini bukan Erigo Sport, ya kan. PT-nya Ergonomik gitu, ya kan. Nah, itu jadi sebuah pertanyaan dari netizen dan juga para pecinta timnas Indonesia khususnya, ini mempertanyakan kok bisa PSSI memenangkan tender jersey timnas ke perusahaan yang belum dapat haki kayak gitu. Sebenarnya kalau kita tarik sebelumnya, sebenarnya rame-rame ini gara-gara satu orang yang sangat aktif di medsos, dia ngebanter siapapun, yaitu sang desainer. Lu ngeliatnya gimana kan dari desainer akhirnya terkuak? Apa jangan-jangan dia sengaja untuk menguak siapa Erspo sebenarnya? Karena gosipnya kan dia belum dibayar kan. Nah itu gimana kan? Lihat sang desainer. Ya gue sih agak lucu juga ya ngikutin keriuhan di Twitter itu khususnya. Ya awalnya kan desainer itu kan mulai sering offside lah, siapapun jadi diserang gitu, bahkan sampai nyenggol terakhir nyenggol sampai nyenggol Coach Justin kan. Lord kita. itu udah level tertinggi itu kalau udah nyenggol. Sebelumnya ini kan sama Ketum Jackmania. Ya, sama Diki pernah. Tapi yang paling puncaknya ya itu kayaknya setelah dia nyenggol Coach Justin, akhirnya ramai kemana-mana kan, yang ya itulah akibat. Gue juga gak ngerti lah kok bisa gitu ya, desainer yang udah profesional bisa ke trigger gitu di sosmed sampai ya sampai bersikap seperti itulah gitu. Karena dia fans Liverpool? Dan pada akhirnya ya kenapa fans Liverpool banget?
dan akhirnya dia itu sendiri kan yang dia bilang apa belum dibayar ya kata dia. Yeah. Dan akhirnya makanya jadi kemana-mana nih kan. Dan pada akhirnya putusannya apa? Kalau nggak salah pertengahan kerjasama itu disudahi kan kerja si desainer ini dari perusahaan lain nih bukan dari jadi si Erspo ini nge-hire vendor, ketiga lah vendor. Nah si vendor ini punyanya si desainer ini nih. Nah apa pada akhirnya kan karena rame-rame ini diputus kerjasamanya. Akhirnya ke-spill katanya belum dibayar segala macam meskipun kita nggak tahu tuh ya belum segala macam dan akhirnya si Erspo semalam apa ada pertemuan ada itu kan ya ketemu sama Coach Justin sama Marshall Masita dari PT GSI dan akhirnya dari situ dibilang kalau akan ada desain jersey terbaru yang akan diluncurkan pertengahan tahun ini gitu. Cuman kayaknya sih baru desain jersey-nya. Kalau jersey blok jersey-nya sih belum bisa dipastiin ya apakah akan rilisnya berbarengan dengan desain itu atau enggak belum tahu. Cuman yang pasti katanya pertengahan tahun ini si desain barunya akan diluncurkan gitu. Bahkan ada juga yang di sosmed yang nyangkut-nyangkutin bahwa si desain yang pertama ini sebagai ini doang cek ombak lah. Akhirnya mengundang hujatan di Indonesia. Ternyata nggak direspon positif tsunami publik. Datangnya. Ternyata nggak direspon positif publik. Akhirnya apa dia ya ganti jersey itu. Cuman kayaknya sih feeling gue sih baru desainnya dong ya. Kalau nggak langsung rilis jersey tapi ya kita nggak tahu lah. Kita lihat aja nanti ke depan gimana. Tapi apa selain desain nih di sosmed juga Garudanya luntur tuh gue liat. Ini ya Pace Jaihun. Nah itu lu gimana kalau ngeliat ternyata selain desainer yang dianggap sebagian besar orang jelek, ternyata kualitasnya juga kurang. Jadi gini, waktu episode yang lalu gue sempet bongkar tuh bahwa si Erspo ini punya vendor lagi. Vendor untuk menyetak jersey, ngejahit jersey itu. Nah akhirnya kemarin diumumin kan waktu itu Regar itu kan. Nah terus kalau kita lihat dari kualitas kainnya itu memang jersey-nya Erspo itu bagus karena dia nyerap keringat langsung kering ya kan. Dan yang gua tahu nih bocorannya nih bahannya ini langsung diambil dari Tiongkok. Kayak gitu kan. Cuman dijahitnya di sini kan. Nah tapi dari kualitas sablonannya mungkin agak kurang ya. Logonya kemarin Pace Jaihun sempat upload itu dan dia sebelumnya juga pernah upload itu ketika aparel yang sebelumnya. Tapi itu waktu yang aparel sebelumnya Poloser. Dia tukang kritik kan. Diupload sama dia dihapus juga. Yang ini dihapus kali ya? Dihapus sama, dia sama kayak tahun lalu aparel tahun lalu dia juga gitu mengeluhkan waktu itu lambang Garuda di polo shirt pelatih timnas itu luntur. Nah, kebetulan gue juga punya waktu itu ya kan, emang cepet luntur. Ya, jadi cucinya. Lu salah nyucinya kali. Ya, nyucinya tuh nggak boleh dipakai mesin cuci. Jadi cuman direndam doang ya kan. Tapi kan kalau direndam doang bau ya kan, kayak gitu kan. Kayak gitu. Kualitas Erspo emang bagus dari segi bahannya, tapi memang desainnya banyak dapat kritik kayak gitu ya kan. Gitu sih. Terus gua sempat ini juga ada boykot Erspo. Nah, ini kan udah ada langkah antisipasi lah langkah balasan dari Erspo. Nah, lu ngeliat dengan si boykot ini gimana kelanjutan, apakah akan tetap rame nih tagar boykot itu? Ya tagar boykot itu kan sebetulnya kalau menurut pengamatan gue ya itu muncul karena sikap dari si desainer itu. Menurut gue tadinya kan orang-orang cuma mempermasalahkan desainnya. Soal desainnya, kualitasnya yang sempat dikeluhkan oleh Sintayong juga, cuman karena ternyata respon dari si desainernya itu malah nyerang balik, akhirnya kan publik itu warganet jadi loh malah nyerang balik, akhirnya ya udah sekalian dihajar aja mungkin sama warganet. Akhirnya ya muncullah itu tagar itu gitu, tagar boykot Erspo itu akhirnya muncul. Dan ya itu loh akhirnya mungkin Erspo juga udah nggak bisa diemin ini lama-lama gitu. Dan pada akhirnya kan kemarin ya itu yang gue jelasin tadi di awal kan, dia udah ketemu Coach Justin, ketemu Marshall dari PT GSI dan menjanjikan bahwa akan ada
desain jersey terbaru buat jersey timnas Indonesia. Launchingnya Agustus rencananya, terus dipakainya September ya. Katanya kata Coach Tapi itu Justin di dalam pertemuan itu ada banyak janji yang terucap tuh. Iya, Kan? Soal apa? Soal harga juga katanya Harga mau bakal turunin. turun, kayak Terus gitu mau kan. melibatkan insan sepak bola lah. Insan namanya. sepak Nah itu bola. gimana prakteknya kayak? Ya kan Kalau misalnya waktu kayak gitu. pas sama Diki ketum The Jack itu kan Diki mempermasalahkan soal makna ini ya kan. makna Makna jersey jersey. itu yang katanya sound suara gemuruh supporter ya kan. Tapi ya memang gue setuju sama Diki karena apa ya maknanya kok gitu doang gitu kan. Tapi kalau udah terlanjur kayak gini mungkin gak sih kayak dibatalin terus nyari vendor baru gitu kan? Vendor PSSI ini Buka gara-gara tender baru gitu. ya kayaknya sih nggak tahu ya, cuman karena udah duitnya disetor. karena kan Expo bilang apa dia udah nyetor duit di awal tuh. Ya. Kalau nggak salah tuh 5M ya? 5M ya, kalau nggak salah 5M total nilai Dari 16 kontraknya ya? sih 16 miliar. 16,5 16,5 dari situ 5M diantaranya sudah udah dibayar di langsung depan itu lanjut. cash lagi gitu kan. Jadi ya kayaknya sih sulit lah untuk kalau untuk ganti apa? Untuk ganti aparel ya mungkin ya gantinya ganti desain jersey, ganti bahan segala macam. Dan katanya itu gue kemarin sempat ngeliat di Mas Budi KJTI, dia bilang bahwa apa namanya si desainer ini itu menyeluruh ngedesain gitu kan. Nah tapi potongan-potongan itu yang ngebantu itu yang ngedesain jersinya Persis Solo tuh yang kemarin itu tuh yang 100 tahun Persis Solo tuh. Nah itu jadi nanti katanya jersey ketiga timnas itu sepenuhnya dia megang si yang desainer yang Persis Solo itu sepenuhnya. Tapi gua nggak tahu nih jersey ketiga dulu di launching apa nanti jadi Yang untuk jersey perubahan baru. jersey yang baru ya kan. Mana yang lebih dulu gue nggak tahu. Itu kan si desainernya juga kocak juga. Dia bilang di Twitter jersinya nggak boleh warna hitam. Gak ada peraturan. Tapi kan Indonesia sebelumnya hitam terus banyak ya. klub Dortmund hitam. Itu kan menandakan sebenarnya dia tuh Itu riset kayaknya apa enggak gitu. udah bingung dia kayaknya Indonesia pernah pakai biru loh. Dia away-nya. udah bingung nyari alasan kan. Iya, Cari cara. pernah pakai biru Indonesia, pernah pakai hijau, ya kan, away-nya hijau full, ya kan. Pernah ada yang biru juga, pernah. Kalau misalnya dari kita mundur dari yang ke belakang kan ada banyak tuh perusahaannya. Lu sebenarnya selain Airspo nih siapa sih yang lu pengen lihat cocok? Kan ada Dagano Gue sih juga kemarin kan. ini gue spek ya, karena kemarin spek ngeluarin jersey timnas futsal tuh menurut itu gue juga oke itu. banget tuh, ya kan, apalagi yang hijau tuh. Yang garisnya ada ternyata Ya, tulisan. yang garis putih hijau yang nggak ada garis putihnya itu melambangkan Katulistiwa ya kalau nggak salah. Nah itu oke banget sih spek dan harganya pun terjangkau, cuma 500.000 player isunya 499 lah. Lu Kin, ada gak Kin? Siapa yang menurut lu sebenarnya menarik nih kalau misalnya dia berhasil kerja sama PSSI? Ya itulah specs kayaknya oke lah. Atau mungkin balik lagi aja yang sebelumnya Mills lagi lah. Tapi kalau udah kacau gini sebenarnya Erick Thohir harus bertanggung jawab gak sih? Ya kan karena dari desain aja si Sadat bilang udah persetujuan Pak Erick. Nah ini setelah rame-rame begini dia harus ngeluarin statement atau gimana? Ya PSSI harus bersifat transparan ya kan, transparan dalam arti sebenarnya apa sih, gimana proses tendernya seperti apa ya kan, siapa yang menang. Kemarin kan yang menang Erigo, kenapa Erigo akhirnya ke Expo namanya kayak gitu kan, itu harus sangkut pautnya apa bener Erigo Expo ini Erigo Sport tapi di PT-nya ternyata PT Ergonomik yang beda ya kan, yang didaftarkan Haki. Kenapa belum sah mendapat Haki tapi sudah Bisa. menang tender kayak gitu kan. Seharusnya kalau misalnya dalam secara logika yang menang tender Erigo, yang produksi Erigo bukan Airspo. Nih lu Kin, saran buat Pak Erick. Pak Erick kayaknya lagi pusing deh. Ya kan dengan apa? Dengan mulai terbongkar lah ya, terbongkar bahwa ternyata ada sangkut paut sama Mahaka Group sama putranya Pak Erick. Ya harusnya sih menurut gua apa ya ada klarifikasi lah dari PSSI gitu untuk meluruskan ini seperti apa. Cuman yang udah sih biasanya kayak gini Pak Erick tuh sering hindarin lah isu-isu gini. Cuci tangan maksudnya. Ya, aduh, biasanya kan yang dimunculin
Ini Sekjen. namanya Rizky Aryani Pak Erik. Biasanya dimunculin sekjen, kalau enggak Parya gitu biasanya. Hah? Biasanya apa? Ya untuk kayak gini kayaknya. Sekretaris Kabinet PSSI Pers. Nah, Bisa dicari kok. cuman ya kita lihat aja lah. Iya. Siapa tahu Pak Erik mau preskon sebelum lebaran nih. Ya, mudah-mudahan kisru ini segera selesai lah ya. Apa jadi nggak berkelanjutan, karena yang penting kan sebenarnya prestasi timnas, kan sayang kalau misalnya apa isunya yang dibahas banyak itu malahan. Ada jersey-nya dan negatif lagi. Nah, kita sudahi saja. Sepertinya sudah cukup. Seperti sang desainer, kita juga mau meminta maaf nih karena Ada salah kata. karena bentar lagi kan mau lebaran juga. Maaf untuk nama-nama yang sudah disebut. Semoga dilancarkan dan semoga jersey berikutnya dapat sambutan positif dari teman-teman sepak bola Indonesia. Oke, kita ketemu di episode selanjutnya. Mungkin kita akan membahas apa? Timnas ya. Liga 1 dimutilasi. Dimutilasi oleh lagi-lagi dengan kebijakan PSSI yang dipimpin oleh Pak Erik. Semuanya dadah.